Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang mungkin terdengar gila dan mengejutkan. Tapi ini adalah bagian dari sejarah Jepang yang tidak pernah terlupakan. Cerita ini mengisahkan seorang wanita bernama Sada Abe yang melakukan pembunuhan brutal kepada kekasihnya sendiri pada tahun 1936. Kisah ini tidak hanya membangunkan karena tindakan sadisnya guys, tapi juga karena alasan dibalik kejahatannya itu. Siapakah Sada Abe? Bagaimana kehidupannya yang berujung pada tindakan kejam tersebut? Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini jika kalian menyukai channel kami, dan jangan lupa sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Sada Abe lahir di Tokyo pada tahun 1905. Dia lahir di sebuah lingkungan yang dikenal sebagai Kanda, tepat di tengah kota rendah di Tokyo. Sada adalah anak bungsu dari keluarga yang cukup mapan secara ekonomi. Ayahnya yang berusia 52 tahun ketika Sada lahir dan ibunya sangat-sangat menyayanginya. Sejak kecil, Sada sudah terbiasa dengan segala kemewahan. Ibunya sangat bangga akan kecantikan putrinya dan sering membangga-banggakannya serta mendandaninya dengan pakaian mewah, seperti kimono yang ribet, riasan tebal, serta rambut yang selalu diatur dengan gaya yang paling modis. Sada juga dididik di sekolah dasar Kanda, dan selain pelajaran akademis, ia juga diajari seni musik, terutama samizen, sebuah alat musik tradisional Jepang. Samizen biasanya dipelajari oleh para geisha, dan meskipun geisha pada waktu itu adalah figur yang glamor, Sada sangat tertarik kepada seni musik daripada aspek lainnya. Namun sayangnya perjalanan hidupnya Sada tidaklah mulus nih teman-teman. Pada usia 15 tahun, kehidupannya berubah drastis ketika ia diperkaos oleh seorang kenalan keluarganya. Pengalaman mengerikan tersebut menjadi titik awal dari perubahan psikologis dalam diri Sada, dan hal itu membuatnya sulit mempercayai pria di masa depan. Trauma itu juga membuatnya semakin memberontak terhadap keluarga dan norma masyarakat. Setelah kejadian traumatis tersebut, Sada mulai tertarik dengan kehidupan para geisha. Namun kehidupannya sebagai geisha tidak berjalan dengan mulus nih guys. Geisha di masa itu adalah seniman, bukan sekedar pelayan seksual. Tetapi Sada tidak berhasil dalam bidang ini. Ia juga mulai terlibat dalam kehidupan liar di jalanan. Dia sering bergaul dengan pria-pria dan wanita independen lainnya. Di usianya yang 17 tahun, Sada dijual oleh keluarganya ke sebuah rumah geisha di Yokohama. Di sini kehidupannya si Sada semakin jatuh guys. Sada mulai terlibat dengan prostitusi, terutama setelah ia tertular sifilis, sebuah penyakit menular seksual yang cukup umum di kalangan geisha dan pelacur saat itu. Penyakit ini membuatnya harus berhenti bekerja sebagai geisha, dan ia terjun sepenuhnya ke dunia pelacur atau prostitusi. Sayang banget ya. Serem juga sih penyakitnya. Singkat cerita nih teman-teman, di Osaka, Sada Abe dikenal sebagai pembuat masalah atau pembuat onar. Dia sering mencuri uang dari kliennya dan mencoba melarikan diri dari rumah bordir. Namun pada akhirnya, Sada berhasil kabur dan hidup bebas meski tetap bekerja sebagai pelacur di rumah bordil tanpa izin. Pada tahun 1936, kehidupan Sada berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Kichizo Ishida, seorang pemilik restoran kaya raya yang sudah menikah dan terkenal sebagai tukang selingkuh atau doyan cewek nih guys. Sada bekerja sebagai pelayan di restoran tersebut, dan dari sanalah hubungan mereka bermula. Awalnya, hubungan mereka seperti kebanyakan perselingkuhan lainnya, penuh dengan hasrat dan nafsu. Namun bagi Sada, Ishida bukanlah pria biasa. Ia adalah seorang yang benar-benar membuatnya tergila-gila atau bucin guys. Seiring berjalannya waktu, Ishida dan Sada sering melakukan hubungan intim dengan intensitas yang sangat tinggi. Bahkan, tidak jarang mereka mengeksplorasi batas-batas kenikmatan seksual yang tidak biasa. Salah satunya, Sada mulai terobsesi dengan teknik asphyxiation atau mencekik pasangan saat berhubungan intim untuk meningkatkan kepuasan seksualnya.
Semakin lama, Sada merasa bahwa Ishida terlalu berharga untuk dimiliki oleh orang lain, termasuk istri sahnya. Rasa cemburu yang sangat besar membuatnya merencanakan sesuatu yang sangat kejam. Pada tanggal 11 Mei 1936, Sada saat itu membawa pisau dapur ke pertemuan mereka. Selama beberapa hari, mereka menghabiskan waktu bersama di penginapan, minum-minum, bercinta, dan menikmati kebersamaan mereka. Namun pada malam tanggal 16 Mei 1936, semuanya berubah. Setelah mereka selesai membadu kasih, Sada Abe melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Kenapa? Saat Ishida tertidur, ia melilitkan obi atau sabuk kimono di leher Ishida dan langsung menjiknya hingga tewas. Setelah Ishida tewas, Sada memutuskan untuk memutilasi tubuh kekasihnya. Ia memotong alat kelamin Ishida dan membungkusnya dengan kertas lalu menyimpannya di dalam tasnya si Sada. Sada akhirnya juga mengukir namanya di paha Ishida dengan menulis Sada Kichi Futari, yang berarti Sada Kichi tidak akan pernah terpisahkan. Ia juga mengukir namanya di lengan kiri Ishida. Wah, sinting nih cewek bener-bener ya. Setelah melakukan pembunuhan brutal itu, Sada akhirnya melarikan diri dari penginapan. Selama beberapa hari, polisi dan media Jepang langsung gempar nih guys dengan kasus ini. Semua orang bertanya-tanya di manakah Sada Abe berada dan mengapa dia tega melakukan tindakan keji tersebut. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Mei 1936, polisi akhirnya menemukan Sada Abe di sebuah penginapan di Tokyo. Saat polisi masuk dan menggeledah isi penginapan tersebut, Sada tidak melawan sedikit pun. Ia dengan tenang berkata, "Kalian mencari Sada Abe kan?" "Ya, Sada Abe adalah saya." Dan parahnya lagi nih, untuk membuktikan identitasnya, ia menunjukkan alat kelamin Ishida, yaitu kekasihnya yang telah ia mutilasi pada polisi. Jadi kelaminnya itu guys yang tadi udah dipotong, disimpen dong sama dia. Kebayang gak tuh bentuknya kayak apa guys? Ketika Sada ditanya mengapa ia menghabisi kekasihnya sendiri, Sada memberikan jawaban yang sangat membagongkan. Ia berkata, "Aku sangat mencintainya. Aku hanya ingin dia menjadi milikku seutuhnya. Aku tahu bahwa jika aku membunuhnya, tidak akan ada wanita lain yang bisa menyentuhnya lagi." Serem juga ya kalau ada cewek kayak gini di sekitaran kita. Nah, dari kejadian ini nih membuat Sada Abe menjadi sosok yang terkenal di seluruh Jepang. Kasusnya dibawa ke pengadilan dan media menggambarkannya sebagai wanita yang tergila-gila pada seks atau hypersex. Namun di persidangannya, Sada terus menekankan bahwa tindakannya adalah bukti dari cinta sejatinya kepada Ishida. Pada akhirnya Sada pun dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, namun kemudian ia dibebaskan lebih awal pada tahun 1941. Setelah dibebaskan, Sada menjalani kehidupan yang tenang dengan menggunakan nama baru. Ia bahkan sempat menikah meski pernikahannya tidak bertahan lama. Mungkin suaminya juga takut ya guys sama cewek kayak gini. Kisah hidup Sada Abe diangkat ke berbagai buku, drama, dan bahkan film. Salah satu film yang paling terkenal adalah In the Realm of the Saints, yang mengisahkan hubungan erotis dan tragis antara Sada dan Ishida. FYI nih guys, alat kelaminnya Ishida diperlihatkan pada pameran department store pasca perang. Nah itulah guys kisah nyata dari Sada Abe, seorang wanita yang mencintai begitu dalam hingga rela membunuh dan memutilasi kekasihnya agar tidak dimiliki oleh wanita lain. Sada Abe mungkin saja menderita masokisme atau sebuah gangguan parafilik, istilah yang berasal dari tulisan Seker Masok yang menggambarkan perilaku tersebut sebagai hubungan antara kekejaman dan kekerasan yang ditanggung secara pasif dengan nafsu. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban, tersangka atau tempat. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.